Salah satu karakteristik milenial adalah optimisme, dan itu juga merupakan sifat yang harus dimiliki seorang pemuda muslim. Tidak hanya optimisme, tetapi juga mempunyai tujuan yang visioner dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari KSSF Gunadarma akan memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Survei Preferensi Generasi Milenial dalam Pilihan Metode Bersedekah Menggunakan Statistika Deskriptif Kuantitatif. Indonesia pada tahun 2020 hingga 2030 diprediksi akan mengalami bonus demografi, di mana Indonesia akan memiliki jumlah penduduk dengan usia muda produktif yang melimpah sekitar 2/3 dari jumlah penduduk keseluruhan. Sementara untuk populasi penduduk Indonesia, angka terbesar penyumbang populasi tersebut diisi oleh generasi milenial, yaitu sebesar 34%. Artinya, di Indonesia terdapat sekitar 63 juta jiwa milenial atau penduduk usia 20-35 tahun. Dan sebanyak 98,2% generasi milenial telah terkoneksi dengan internet. Sebelum kita berbicara lebih jauh, sebenarnya siapa sih yang disebut sebagai kaum milenial? Menurut Kotler yang dinukil dari Hyun et al., kaum milenial adalah generasi yang mempunyai tahun kelahiran dari tahun 1980 hingga tahun 2000. Dan menurut Faisova, generasi milenial setidaknya mempunyai 5 karakteristik, yaitu yang pertama optimis, kedua hidup di era kapitalisme, ketiga bekerja untuk mengejar tujuan tertentu, keempat pekerjaan bagian dari hidup, kelima, pengembangan diri dalam pekerjaan. Namun, tahukah teman-teman sekalian bahwa ternyata masih ada satu karakteristik lagi dari kaum milenial, khususnya milenial Indonesia, gemar bersedekah. Ya, generasi milenial Indonesia sangat gemar bersedekah. Kegemaran milenial Indonesia dalam bersedekah dibuktikan oleh riset yang menghasilkan kesimpulan bahwa ternyata sebanyak 58,89% kaum milenial mengalokasikan di bawah 5% dari total pendapatannya untuk bersedekah. Dan sebanyak 24,9% kaum milenial mengalokasikan sebanyak 5-7% dari total pendapatannya untuk bersedekah. Hal itu juga didukung oleh produktivitas yang tinggi akibat demografi. Tidak heran bahwa hal tersebut meningkatkan angka potensi sedekah di Indonesia. Baik sedekah itu yang dimaksud adalah zakat, infak, sedekah, dan dana kemanusiaan lainnya. Potensi tersebut yang diungkapkan oleh Basnas tahun 2020, potensi zakat infak sedekah di Indonesia sekitar 270 triliun. Dan kaum milenial adalah kaum yang memposisikan diri sebagai kaum yang aktif dalam keterlibatan donasi, meskipun angka donasi melalui website atau platform digital masih sangat kecil. Kegemaran bersedekah dan potensi sedekah tersebutlah yang membuat Indonesia pada tahun 2018 dinobatkan sebagai negara paling dermawan di dunia menurut riset yang dilakukan oleh Chuck World Giving Index. Asumsi awal kita tentu adalah semakin tingginya tingkat konektivitas internet dan pengguna e-payment harusnya juga meningkatkan transaksi sedekah melalui website atau platform digital. Namun, berdasarkan data yang kami kutip dari Tirto ID mengatakan bahwa milenial yang terkoneksi dengan internet masih lebih suka untuk berdonasi secara langsung. Sebanyak 65,42% berdonasi langsung ke masjid atau rumah ibadah, dan sebanyak 68,48% bersedekah langsung ke orang yang membutuhkan. Hal tersebut yang membuktikan bahwa tingkat konektivitas dan penggunaan e-payment tidak serta-merta meningkatkan pula angka sedekah melalui website maupun platform digital. Maka kami mempunyai rumusan masalah sebagai berikut. Pertama, bagaimana sebenarnya preferensi generasi milenial terhadap pilihan metode pembayaran dalam bersedekah? Yang kedua, bagaimana rekomendasi terkait hasil penelitian terhadap kemajuan metode pengumpulan dana sedekah saat ini? Dan mempunyai tujuan penelitian adalah untuk mengetahui preferensi generasi milenial terhadap pilihan metode pembayaran dalam bersedekah. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, kami melakukan metode penelitian melalui teknik pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada milenial dengan tahun kelahiran 1980 sampai 2000, sehingga menghasilkan sebanyak 123 responden. Adapun untuk menunjang data primer, kami juga menggunakan data sekunder. Dalam prosedur pengumpulan data yang diperoleh, kami melakukan literatur review untuk mengumpulkan teori-teori yang berkaitan yang didapat dari jurnal, artikel, maupun situs internet. Data yang telah kami peroleh, kemudian kami analisis menggunakan analisis deskriptif kuantitatif.
dan teknis simple random sampling dengan mengambil 123 responden yang dapat mengisi hanya responden yang memenuhi kriteria. Sebagai ekonom rabbani yang baik dalam memaparkan sebuah masalah dan solusi harus berlandaskan Al-Quran dan hadis. Dan sebagai masyarakat yang taat terhadap hukum, sudah seharusnya memaparkan solusi berlandaskan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 195 yang berisi bahwa Allah menyuruh kita dalam bersedekah, dan janganlah kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Selanjutnya dalam hadis riwayat Al-Bukhari, jagalah diri kalian dari neraka meskipun hanya sedekah setengah biji kurma. Dan di sini sudah jelas bahwa bersedekah setengah biji kurma itu dapat menghindarkan kita dari neraka. Dan selanjutnya pasal 1 nomor 4 Undang-Undang 23 tahun 2011 bahwa sedekah dapat berupa harta maupun non harta yang dikeluarkan oleh seorang dalam badan usaha di luar zakat. Berdasarkan hasil olah data yang kami lakukan menggunakan aplikasi software SPSS terhadap responden, didapat bahwa responden mempunyai keinginan yang besar untuk bersedekah, yaitu sebesar 98% atau 121 responden. Setelah kami analisis lebih lanjut, responden pada dasarnya telah memiliki e-payment untuk kegiatan transaksi, baik itu kegiatan transaksi belanja, ibadah, dan lain sebagainya. Artinya, e-payment di mata responden dapat dikatakan sudah populer. Banyak cara dan media yang saat ini mendukung untuk kita bersedekah. Salah satunya adalah dengan menggunakan e-payment. Manfaat e-payment bagi masyarakat luas begitu besar. Kemudahan dan kecepatan menjadi alasan mutlak dari adanya e-payment. Namun, dalam metode bersedekah, akankah e-payment turut andil menjadi pilihan khususnya bagi milenial dalam bersedekah? Lalu, seberapa besarkah pengaruh kehadirannya terhadap minat bersedekah para milenial? Berdasarkan data yang kami peroleh, sebesar 63 responden lebih memilih metode bersedekah dengan menggunakan cash atau secara langsung. Jika dikerucutkan kembali, responden lebih memilih metode bersedekah kepada perseorangan karena mereka menilai bahwa perseorangan ini dapat mereka temui kapanpun dan dimanapun. Kami menggunakan uji Mann-Whitney untuk menggunakan perbedaan responden dalam metode bersedekah. Hasil olah data menunjukkan analisis metode bersedekah dengan gender responden. Hasil ini menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,482. Nilai ini lebih besar dari 0,05. Artinya, tidak terdapat perbedaan antara metode bersedekah antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, hasil olah data analisis metode bersedekah dengan pendapatan didapat nilai signifikansi sebesar 0,02. Nilai ini lebih kecil dari 0,05. Didapat kesimpulan bahwa terdapatnya perbedaan antara metode bersedekah responden dengan pendapatan yang lebih dari 1 juta dan pendapatan yang kurang dari 1 juta. Menurut Anam, pada tahun 2019, e-payment adalah layanan perbankan modern dengan memanfaatkan teknologi yang dapat meningkatkan kinerja dan memungkinkan kegiatan dilakukan dengan cepat. E-payment ini dapat menjangkau target yang jauh, seperti masyarakat di pelosok yang terkena musibah, sehingga dengan cepat didistribusikan tanpa kita harus ke tempat bencana terlebih dahulu. Selain itu, menurut Yudhistira, pada tahun 2014, penggunaan teknologi sudah lazim digunakan di era modern saat ini, sehingga transaksi lebih mudah, efektif, dan efisien. Penggunaan e-payment ini mudah dalam segi prosedur pembayaran yang dapat dilakukan hanya dalam satu genggaman, sehingga terbukti meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam satu waktu. Dan terakhir, menurut Tela, pada tahun 2014, kecepatan, keamanan, keterlacakan, dan kenyamanan sebagai faktor yang mempengaruhi kepuasan pengguna. Responden setuju dan sepakat bahwa e-payment ini masih dapat kekurangan pada sistemnya. Dengan perkembangan teknologi, filantropi juga harus lebih giat dalam penggunaannya terhadap e-payment. Harus adanya sinergitas pengumpulan dana siswa, terutama dana sedekah, oleh berbagai pihak dan berbagai lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penggunaan e-payment dalam memperhatikan faktor sukses. Yang pertama itu, tampilan yang user-friendly. Yang kedua, sistem anonim dengan mengedepankan aspek transparansi. Yang ketiga, faktor keamanan dengan sistem on-time password. Dan yang keempat, faktor kecepatan dan faktor kemudahan. Dalam mengidekan sebuah solusi, kita juga harus mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama, kekuatan. E-payment membuat pengeluaran menjadi lebih hemat. Selain itu, dapat mengurangi peredaran uang palsu dan dapat membuat transaksi lebih mudah, efektif, cepat, dan efisien. Adapun kelemahan dari e-payment yaitu sistem yang masih belum terorganisir secara baik, kurangnya keamanan data pribadi, dan adanya akses internet, serta belum meratanya sosialisasi terkait sedekah melalui e-payment.
Di samping adanya kelemahan, juga terdapat adanya peluang, di mana Bank Indonesia mengadakan gerakan sedekah berbasis Quick Response Code Indonesian Standard dan meningkatnya pengguna e-payment pada generasi milenial dari tahun ke tahun. Lalu, ancaman yang dihadapi oleh e-payment yaitu kurangnya keamanan data donatur atau pengguna dan kemungkinan terkena serangan hacker. Di samping adanya kelemahan dan ancaman yang dihadapi oleh e-payment, akan tetapi terdapat kekuatan dan peluang yang kuat yang dapat menjadikan e-payment sebagai alat untuk bersedekah. Berdasarkan hasil penelitian di samping, dapat disimpulkan bahwa masih minimnya penggunaan e-payment sebagai sarana sedekah oleh milenial. Hal ini dapat disebabkan karena bersedekah dengan e-payment masih belum populer di mata masyarakat. Faktor lain seperti keamanan dan kenyamanan dapat menjadi alasan milenial tidak menggunakan e-payment sebagai sarana ibadah. Diperlukan sebuah rancangan sebagai interpretasi dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu sebagai faktor keberhasilan transaksi elektronik agar dapat menimbulkan minat dan trust di mata milenial. Platform donasi crowdfunding, masjid, dan institusi keagamaan dapat mempersiapkan rancangan dan metode bersedekah dengan matang agar dapat meningkatkan intensitas sedekah melalui e-payment sehingga pengumpulan dan distribusi sedekah dapat tersalurkan dengan baik.